Halo guys, di audio kali ini aku pengen ngebahas perbedaan-perbedaan karena banyak banget yang nanya ke aku untuk jelasin tentang perbedaan antara healing sama eh, tarot reading, terapi dan coaching ya. Jadi healing, tarot reading, terapi dan coaching. Jadi biar kamu tahu gitu loh, yang harus kamu pilih dan yang kamu butuh itu yang mana. Sebenarnya kalau kita bicara healer ya. Healing itu bisa berbagai macam jenis. Tapi yang pasti kamu memilih healer itu juga pastikan dia itu seorang praktisi. Jadi bukan karena hanya dia jual omongan bisa ngehealing orang dan segala macam. Yang kamu beli itu bukan omongan. Yang kamu beli itu dia pakai metode apa. Dan yang kamu beli itu ilmunya dia. Oke, yang kamu bayar itu ilmunya orang. Kapabilitasnya dia. Oke. Healer itu bisa berbagai macam jenis. Contoh, chakra healing. Contoh, reiki healing. Jadi healing itu jenisnya banyak. Dia pakainya apa? Gitu loh. Tapi walaupun begitu pun sebenarnya masih banyak orang yang self claim atau mengklaim dirinya sebagai seorang healer, padahal dia nggak punya background pengetahuan yang cukup untuk tahu healing proses itu seperti apa. Oke? Jadi ini menurutku masih agak rancu. Kecuali memang dia seorang praktisi yang jelas dia memakai I'm a Reiki healer or I'm a Reiki master atau I'm a chakra healer dan jelas dia punya kredibilitasnya tuh jelas gitu. Dia pakai apa bisa minta dijelaskan, atau crystal healing juga ada. Tapi semua itu kalau Reiki healing itu bisa jarak jauh sebetulnya. Kalau misalnya kamu nggak tahu ya balik lagi yang tadi aku bilang, karena banyak orang yang self claiming kalau dia tuh seorang Reiki master atau misalnya chakra healing atau dia adalah crystal healing. Lebih sulit untuk dibuktikan sebetulnya. Oke. Dan kedua adalah tarot reading. Jadi tarot itu fungsinya untuk apa? Tarot itu fungsinya untuk membaca energi yang sedang bermain di dalam hidup kamu. Jadi kasarnya tarot itu adalah sebuah kayak peta. Kamu tuh sekarang lagi ada di posisi mana? Kamu mau pergi ke satu tujuan, kamu harus naik apa? Jadi tarot itu kayak ngasih tahu kamu. Dan setiap tarot reader itu juga punya gaya yang berbeda-beda. Ada yang card reader, ada yang intuitive reader, energy reader. Oke? Dan apakah tarot itu bisa melihat sampai ujung? Yes and no. Tergantung balik lagi energi orangnya. Karena kita harus selalu sadar tidak ada hal yang 100% itu pasti, itu tidak ada. Kadang ada hal yang mau siapapun yang lihat ujungnya itu ketutup. Ketutup dalam arti belum dikasih lihat. Belum dikasih lihat. Ada juga yang mungkin bisa lihat sampai ujung. Ya, tapi proses kamu kesananya ya balik lagi itu tidak dilakukan oleh seorang tarot reader. Dia cuma membacakan energi kamu apa, ujungnya kamu kemana, that's it gitu loh. Dan ada lagi terapi. Apa yang dimaksud dengan terapi? Terapi itu juga macam-macam, karena ada misalnya psikoterapi, ada juga hipnoterapi, ya kan? Jadi intinya kalau psikoterapi itu lebih condong ke konseling. Jadi agak seperti mirip sama coaching tapi bukan, beda. Konseling itu lebih kayak kamu cerita masalah kamu apa, dan dan satu hal, kalau bicara tentang psikoterapi itu harus dilakukan oleh seorang psikoterapis yang jelas dia adalah seorang praktisi. Oke, karena kita lihat di sini beda, kayak kamu curhat sama orang, kamu beda curhat sama tarot reader, kamu curhat sama temanmu, beda. Kenapa? Karena seorang psikoanalis atau psikoterapis itu mereka punya ilmunya, mereka tahu orang lagi kayak gini tuh sebenarnya
emosinya seperti apa, dan mereka bisa menggali informasi dari kamu, bukan cuman sekedar dengerin curhatan kamu. Oke. Dan yang terakhir adalah coaching. Apa yang dimaksud dengan coaching? Ini yang paling banyak sekali, karena seorang coach itu tidak butuh sertifikat ya. Jadi banyak orang self-claim dirinya itu seorang coach, tapi mereka tidak punya method sama sekali. Mereka pikir mungkin coaching itu cuman butuh cuap-cuap, ngasih tahu harus gimana. No. Bedanya adalah coaching itu membimbing, ngasih tahu orang dia harus lewat mana dengan kondisi dia, dan seorang coach juga harus tahu tipe temperamental orang ini seperti apa, emosinya seperti apa, dan cara pandang orang ini seperti apa. Dan intinya harus dilihat secara keseluruhan, karena kita bicara tentang holistik. Dan seorang coach itu harus bisa memberikan bimbingan. Bimbingan itu banyak jenisnya ya. Ada yang dikasih PR, dia harus melakukan sesuatu, nanti harus lapor lagi sama coach ya. Jadi bukan sekedar teman curhat yang kamu cerita dan kamu sepertinya merasanya di coaching ya, bukan. Kalau ditanya apa yang secara keseluruhan, kalau kamu tanya sama aku, yang paling bagus itu yang mana? Sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kebutuhan kita itu beda-beda. Contoh misalnya, kamu lagi ada di emosi yang terlalu meledak-ledak, itu bisa nggak kamu di healing? Bisa, tapi proses healing itu tidak sebentar. Dan kalau aku lebih cenderung untuk melakukan hipnoterapi. Kenapa? Karena hipnoterapi itu mampu untuk membongkar kamu punya isu masa lalu yang bahkan belum tentu kamu sadari, yang punya efek ke kehidupan kamu sekarang. Kebanyakan orang itu tidak sadar dia punya masa lalu yang dia merasa, oh gue udah gak ada masalah, tapi sebenarnya emosi yang dihasilkan oleh peristiwa itu masih tersisa, tapi terlalu dalam di alam bawah sadar, jadi dia tidak terasa lagi. Kadang kita aja bingung, kita ngerasa kok kayak kita depresi ya, kok kita ngerasa nggak happy, tapi kita nggak tahu kita mikirin apa. Itu salah satu contoh kecilnya. Dan saranku adalah pertama, kamu dari sesi kamu boleh ngambil sesi terapi langsung, boleh ngambil sesi coaching langsung, tapi yang namanya pertama kali kamu bukan langsung di coaching, kamu bukan langsung di terapi. Kenapa? Karena si terapis atau si coach itu harus kenal dulu masalah kamu itu adanya di mana, dan itu butuh yang namanya sesi counseling, sesi interview bisa dibilang, karena si coach atau terapis itu butuh menganalisa situasi kamu. Jadi satu sesi itu sudah pasti terbuang untuk melakukan analisa masalah kamu itu sebenarnya ada di mana. Jadi nggak ada cerita satu kamu datang ke terapis atau datang ke coach itu sekali datang selesai, itu tidak ada. Oke? Karena justru tahap awal ini tahap di mana mereka perlu gaining information, lots of information from their clients. Itu satu. Dan dua, baru ditentukan masalah terberat kamu, apakah kamu punya trauma yang berat yang butuh diterapi, ataukah kamu hanya cukup di coaching karena kamu cuma butuh bimbingan. Tapi rata-rata yang aku lihat paling tidak itu butuh terapi, walaupun mungkin terapinya bukan terapi berat, karena mungkin masalahnya bukan masalah yang terlalu berat. So mereka cuma butuh terapi misalnya 1-2 sesi. Setelah itu mereka harus menjalani coaching rutin. Apakah tarot reader itu berfungsi? Tarot reader itu sebenarnya sama dengan sesi analisa. Itu tidak ada bedanya sebetulnya. Jadi saat kamu datang, kamu minta ditarot, tapi kalau tarot doang itu tidak akan ngasih tahu kamu harusnya bagaimana. Tarot itu cuma ngasih lihat kamu lagi ada di dalam posisi ini, dan aku bisa bilang hampir 100% orang datang ke tarot reader itu karena rasa takut, karena rasa cemas, karena rasa penasaran. Cuman 3 itu doang. Ya, dan mereka datang ke tarot reader, dan kebanyakan orang itu ngomong gini, saya cuma mau tahu, misalnya contoh masalah percintaan. Saya cuma mau tahu perasaan dia bagaimana. Oke. Dibukalah sama tarot readernya.
Oke, perasaan dia begini, A, B, C misalnya. Lalu bagaimana? Tetap kamu harus melanjutkan untuk bagaimana kamu menghadapi situasi itu kan? Bukan setelah penasaranmu selesai itu selesai, tidak. Justru setelah penasaran kamu selesai, ada lanjutannya yang lebih penting justru sebetulnya. Nah, makanya aku bilang, tarot reading itu tidak akan pernah cukup, karena kecuali kamu lagi di dalam situasi yang oke, gue baru masuk perusahaan ini dan gue pengen lihat aja ke depannya kira-kira karir gue di sini gimana. Kalau misalnya toh dibilang oh karir kamu gak lama, misalnya contoh ya, dan kamu merasa fine aja dengan itu, ya udah kalau memang gak lama. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang datang ke tarot reader dengan punya mental seperti itu? Gak banyak. Makanya tadi aku bilang hampir 100% itu orang datang karena kecemasan, karena ketakutan, karena penasaran. Yang mempersiapkan mentalnya sebelum mereka bertanya, dan mereka mau merasa benar-benar mereka benar-benar cuma mau tahu. Itu aku bilang bahkan kemungkinan besar itu less than 5%, kurang dari 5% yang punya mental seperti itu dan dia sudah menyiapkan dirinya. Karena pasti ada sesuatu hal yang mereka punya di mereka pada saat datang ke tarot reader. Sebenarnya mereka lebih banyak orang yang hampir 100% itu punya ekspektasi. Oke? Dan kalau ternyata jawaban dari si tarot reader itu bagus pun, tetap kalau kamu tidak tahu, kalau kamu datang ke orang ke tarot reader, berarti kamu lagi ada di rata-rata ya, kamu lagi ada di masa dimana kamu tidak mampu menghadapi masalah kamu sendiri, atau kamu tidak mampu menghadapi situasi dimana kamu berada sekarang, gitu loh. So yang penting itu justru adalah lanjutannya. Tapi balik lagi itu ke personal masing-masing. Kalau buat aku, saat aku tidak mengerti satu situasi, aku justru butuh tahu gue harus bagaimana. Apa yang harus gue lakukan setelah gue tahu, apapun itu jawabannya, gitu loh. Nah, jadi intinya, sorry yang tadi aku bilang masalah terapi ya, aku belum jelasin panjang lebar. Untuk masalah terapi pun sebetulnya, terapi itu paling bagus dan paling efisien. Aku bicara tentang hipnoterapi, paling bagus dan paling efisien itu untuk dalam tanda kutip mengobati atau menyembuhkan luka masa lalu. Kadang kita merasa kenapa ya hidup gue kok flat aja, kenapa ya gue selalu punya masalah yang sama, atau kenapa ya gue selalu ketemu orang yang sama. Atau contoh, kenapa ya hidup gue kalau gue lagi udah mulai naik dia turun lagi, udah mulai penghasilan gue naik atau kerjaan gue naik, gak lama dia turun lagi. Ada apa ya ini, gitu loh. Apakah banyak orang yang mikirnya apakah memang peruntungan gue gak baik, apakah memang karma gue? No, bukan. Itu semua karena di dalam diri kita tanpa kita sadari, di alam bawah sadar kita yang paling dalam, kita punya rasa tidak percaya kalau kita akan lebih mampu. Walaupun secara otak kamu sekarang kamu merasa enggak kok, gue percaya aja. Nah, tapi berarti ada sesuatu. Intinya kita ngelihat kamu sudah happy atau belum. Kalau kamu di dalam hidup kamu dan kamu jujur sama dirimu, kalau kamu sebetulnya di dalam diri kamu banget kamu tidak merasa tenang, kamu tidak merasa bahagia, satu kuncinya adalah nomor satu yang paling penting adalah jujur sama diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa hidupmu itu tidak happy, atau kamu merasa hidupmu kayak tidak bahagia, kayak ada ruang kosong di dalam jiwa kamu, berarti ada sesuatu dari masa lalu kamu yang membuat kamu seperti itu tapi kamu tidak menyadarinya. Nah, ini yang dibongkar oleh terapi, gitu loh. Hanya terapi yang bisa membongkar itu. Bagaimana setelah kamu sudah dibongkar, kamu sudah merasa lebih rileks. Nah, selanjutnya itu kerjaannya coach untuk ngebimbing kamu ke depannya harus apa yang kamu lakukan. Membantu kamu untuk membuat satu pola baru untuk hidup kamu. Membantu kamu untuk membuat satu habit baru, pikiran positif. Selain pikiran positif, behavior yang positif. Itu bagaimana caranya? Kayak contoh, aku specialize di relationship coaching. So aku lebih banyak ngehandle orang-orang yang bermasalah dalam hubungan percintaan. Kalaupun misalnya traumanya dia sudah dibereskan, tapi dia belum tahu bagaimana, atau dia masih kurang pengalaman bagaimana bisa nge-building atau nge-maintain sebuah hubungan yang sehat, dan bagaimana caranya supaya kehidupan personalnya dia, kehidupan percintaannya dia itu selalu bisa stabil, itu bagaimana caranya, itu kerjaannya coach. Itu bukan kerjaannya terapis lagi. Bisa nggak terapis melakukan itu? Bisa saja, tapi tergantung terapisnya.
nggak semuanya sama. Ada yang mau, ada yang memang tidak mau gitu loh. So balik lagi yang seperti aku bilang, pelajari baik-baik, pikirkan baik-baik, dan yang namanya healing itu biasanya hanya untuk sementara. Kamu akan ngerasa sementara, kamu akan jauh lebih santai, tapi belum tentu. Aku tidak bilang semuanya, tergantung healernya itu sejago apa, tapi belum tentu, dan kebanyakan tidak kebanyakan tidak mengobati akarnya. Tapi kalau terapi, hipnoterapi itu mengobati sampai ke akarnya. Nah, jadi intinya pilih yang mana yang kamu butuhkan, jadi kamu juga nggak bingung harus kemana, dan kamu juga nggak buang-buang uang percuma untuk sesuatu yang pada akhirnya nggak berfungsi apa-apa gitu loh. Oke? Oke, sebelum aku tutup, tadi aku lupa, ada satu hal yang justru perlu kita sadari sama-sama, dan memang ini butuh satu kedewasaan dalam berpikir. Kita melihat hidup itu bukan cuman kita maunya apa, tapi kita melihat hidup itu bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mau bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, ya kan, untuk mencapai ke arah yang kita mau. Tapi kita juga harus selalu ingat, di dalam kehidupan ini, suka atau tidak suka, ada hal-hal yang kita tidak sadari. Apa yang kita inginkan itu mungkin belum tentu baik buat kita, tapi sudah dipersiapkan segala sesuatu yang sebetulnya baik buat kita tapi tidak kita ketahui. Nah, disinilah proses manusia untuk bertumbuh, berevolusi untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, seorang manusia yang dewasa, itu melewati proses-proses seperti ini gitu loh. Jadi kita juga harus aku ngerti gitu loh, apalagi khususnya saat kita menginginkan sesuatu so desperately, it's hard for us to actually accept the things that we don't want. Ya kan, kayak contoh orang menghadapi kegagalan dalam usahanya, dia merasa langsung self esteemnya turun, atau misalnya di percintaan dia mencintai seseorang yang ternyata sebenarnya tidak baik untuk dirinya. Pada saat itu kita akan ngerasa drop banget, tapi itulah satu cara pendewasaan yang mungkin buat kalian yang masih ada di masa itu mungkin masih tetap nggak bisa terima. I can totally understand. Tapi ya balik lagi, yang aku sering bilang, kita beranjak tua itu pasti, umur kita itu pasti bertambah. Tapi apakah kita ingin menjadi orang yang bahagia dan dewasa, itu adalah sebuah pilihan. Oke? So aku tutup dulu di sini. Thank you so much for listening, and I'll see you in the next video. Bye.